Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda dan saya akan menemani Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Kali ini yang akan dikupas adalah surat Al-Ikhlas. Salah satu sebab turunnya surat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan orang-orang Yahudi yang bertanya mengenai bentuk Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Apakah terbuat dari emas, perak, atau dari kayu? Surat yang turun di kota Mekah dan terdiri dari 4 ayat ini berisi tentang ajaran tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak saja bersama-sama uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Menarik bahwa surah ini namanya banyak sekali. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Aman, surah Al-Muqashqishah, surah An-Najah, keselamatan An-Najah, surah Al-Jamal, keindahan, karena dia berbicara tentang Tuhan yang maha indah. Hampir 20 nama dari surah ini. Ya. Surah ini turun menurut banyak ulama merupakan wahyu yang ke-19 yang diterima oleh Nabi. Ada hal yang menarik. Pada wahyu-wahyu pertama tidak disebut kata Allah. Iqra bismi rabbik. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita pernah berbicara tentang urutan-urutan surah itu menjadi tanda tanya. Mengapa wahyu-wahyu pertama tidak disebut kata Allah? Itu antara lain disebabkan karena sebenarnya kaum musyrik juga percaya Allah. La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tetapi kepercayaan mereka tentang Allah itu berbeda dengan kepercayaan Islam. Allah dalam pandangan Islam kan antara lain Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Kalau kaum musyrik, dia berkata, oh Allah itu punya anak. Allah itu ada hubungan dengan jin. Namanya juga Allah. Allah itu kalau mau mohon kepadanya harus pakai perantara malaikat. Jadi, seandainya pada wahyu-wahyu pertama ini, misalnya Iqra bismillah, dia berkata, kami juga baca bismillah. Karena itu, wahyu-wahyu pertama selalu menyatakan Rabbika, Tuhanmu, wahai Muhammad. Tuhan yang engkau percayai, wahai Muhammad. Tuhan yang sifat-sifatnya itu Maha Esa, Maha Suci, dan sebagainya. Bukan Tuhan yang mereka sembah. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, ini juga untuk mengisyaratkan bahwa yang memerintahkanmu membaca, yang kamu mesti sembah itu adalah Allah yang Rabbuka, yang memelihara kamu, yang membimbing kamu. Nah, melihat sekian banyak wahyu yang tidak menyebut nama Allah, tetapi Rabbuka, Tuhanmu, ada kaum musyrik berkata begini, kamu ini kok sebut Tuhanmu, coba jelaskan kepada kita Tuhanmu itu bagaimana. Apa terbuat dari emas? Terbuat dari perak? Mereka kan berhala-berhala ini. Bagaimana itu Tuhanmu? Nah, untuk itu turunlah Qul huwallahu ahad. Baru ayat ini, surah ini dinamai juga suratun Nisbah. Suratun Nisbah itu menyipati Tuhan, surah yang menyipati Tuhan. Oke.
Dalam surah ini, saya masih ingin berbicara lebih banyak. Surah ini dinamai surah Al-Ikhlas, itu yang paling populer. Ikhlas, apa sih ikhlas itu? Menyingkirkan sehingga ini benar-benar suci. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, sehingga yang tersisa itu gambaran tentang Tuhan. Apa sih yang ada dalam benak masyarakat manusia tentang Tuhan pada masa itu? Oh, dia punya anak, ya disingkirkan, lam yalid walam yulad. Oh, itu ada yang sekutu baginya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, itu dia tidak esa, qul huwallahu ahad. Oh, itu dia tidak ada orang, ada tempat yang kita boleh bermohon kepadanya selain Allah. Allahus Samad. Kita akan rinci. Jadi itu sebabnya ini dinamai surah Al-Ikhlas, surah yang menyingkirkan segala sesuatu yang bukan sifat Tuhan. Oke. Kita kembali. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah ahad. Dia. Ada disebut sebelumnya. Siapa dia itu? Tidak ada. Nah, bisa jadi huwa itu nama Tuhan. Ya, ada orang-orang tasawuf kan itu berkata hu. Itu ada orang-orang ahli tasawuf berkata nama Allah itu unik. Karena kalaupun Anda menghapus satu hurufnya masih menunjuk pada Allah. Alif, lam, lam, ha. Hapus alifnya, dibaca apa? Lillah. Ya. Hapus lamnya lagi. Lahu. Ya kan? Hapus lamnya lagi. Hu. Persingkat hu. Ah. Kenapa orang berkata ah? Mengeluh. Siapa yang dipanggilnya dengan ah itu? Semua yang mengeluh, orang Inggris, orang Indonesia, orang Batak, orang Makassar, itu sadar atau tidak sadar Anda memanggil Tuhan pada saat Anda mengeluh. Ya kan? Nah, itu Allah katanya. Jadi hu menunjuk kepada Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kata hu itu tidak berarti dia. Tetapi hu itu digunakan untuk menggambarkan keagungan dan kehadiran. Qul hu, ini adalah sesuatu yang hadir dalam benak. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Allah itu hadir dalam benak. Karena itu, kalaupun Anda berkata dia, karena dia hadir dalam benak setiap orang, sadar atau tidak, otomatis langsung menuju kepadanya. Qul hu, dia yang ada dalam benak setiap orang, sadar dia atau tidak sadar, dia itu adalah Allah Ahad. Oke. Apa artinya Ahad? Esa, kita berkata Esa. Ada kata Ahad, ada kata Wahid, ya kan? Wa ilahukum ilahun wahid. Di sini qul huwallahu ahad. Apa bedanya itu? Saya beri gambaran. Kalau saya berkata tidak seorang yang datang, apa maknanya? Bisa tidak berarti ada dua orang yang datang? Nah, tidak seorang yang datang bisa berarti ada dua orang, ada tiga. Yang saya nafikan tidak seorang. Tapi kalau saya berkata tidak seorang pun yang datang, tidak ada sama sekali. Ya toh? Nah, itu. Wahid itu menggambarkan paling tidak dalam benak bahwa bisa jadi ada dua, tiga, atau empat. Kalau ahad tidak ada kecuali satu. Ya toh? Nah, jadi di sini dia katakan qul huwallahu ahad. Tidak ada selain dia. Satu-satunya kata ahad dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai sifat hanya satu ini saja. Ada kata ahad sebagai nama, tapi yang berfungsi sebagai sifat hanya sekali disebut.
itu menggambarkan dari segi redaksional, menggambarkan betapa esanya Allah sampai kata ahad yang merupakan sifat hanya sekali juga dia sebut. Ya toh? Oke. Saya sekarang bertanya, jam tangan saya ini satu atau tidak? Satu. Oke. Allah ahad, satu atau esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Kita bicara dulu dalam zatnya. Jam tangan ini satu, dia baru bisa jadi jam tangan kalau ada talinya. Iya. Dia tidak jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya. Dia tidak jadi jam tangan kalau tidak ada putarannya. Ini satu atau tidak? Dia satu tapi terdiri dari unsur-unsur. Iya kan? Tuhan satu, esa, tidak terdiri dari unsur-unsur. Esa dalam zatnya. Itu keesaan Tuhan dalam zatnya. Ini tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada talinya. Ya kan? Tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya. Ini berarti walaupun dia satu, tetapi dia membutuhkan hal-hal lain. Jelas itu? Tuhan itu esa dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur-unsur. Satu unsur, dua unsur. Karena begitu dia terdiri dari lebih dari satu unsur, berarti dia membutuhkan unsur itu. Jadi Tuhan Maha Esa dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur-unsur. Kita tidak bisa menggambarkan dalam benak kita, Tuhan itu butuh. Bisa tidak tergambar bahwa Tuhan butuh? Begitu dia butuh, dia bukan Tuhan. Karena itu dia esa dalam zatnya. Qul huwallahu ahad, itu yang pertama. Yang kedua, esa dalam sifatnya. Oke. Kita ambil contoh. Tuhan Maha mengetahui atau tidak? Maha mengetahui. Dia mempunyai sifat tahu. Manusia tahu juga. Tahu. Sama enggak sifat tahu Tuhan dengan sifat? Esa di dalam zatnya. Ya kan? Jadi walaupun ada nama Tuhan yang sama dengan nama makhluk, Anda harus membedakannya dalam substansi dan kadar. Oke. Kita akan kembali nanti bicara lagi soal ini. Kemudian esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang terlibat dalam sesuatu hal yang menentukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan ini, semua yang terjadi di alam raya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mau, tidak jadi. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, kita akan berhenti dulu supaya kita tidak terlalu panjang. Kita diskusi dulu menyangkut apa yang saya kemukakan ini. Ibu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan begini Pak Ustadz, apakah ada peristiwa tertentu yang terjadi ketika zaman Nabi sehingga Allah memandang perlu untuk menurunkan surat Al-Ikhlas ini kepada Rasulullah? Terima kasih. Ya, jelas ada. Pada prinsipnya tidak ada ayat yang turun yang terlepas dari konteks budaya atau konteks peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran itu turun berinteraksi dengan masyarakat. Dia meluruskan apa yang keliru, dia mengukuhkan apa yang benar. Itu ayat-ayat Al-Quran. Nah, masyarakat manusia, bukan hanya di Mekah atau di Jazirah Arabia, pada waktu itu percaya ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Atau paling tidak percaya ada dua Tuhan, ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Persia menyembah api. Nah,
kepercayaan umat manusia yang keliru itu diluruskan oleh Allah. Hei, kalian keliru. Tuhan itu Maha Esa. Kalian keliru menjadikan makhluk-makhluknya sebagai perantara. Nah, inilah yang ingin diluruskan. Sebenarnya apa yang ingin diluruskan ini, itulah misi pertama dari seluruh nabi-nabi. Sejak Adam, dia percaya Tuhan Maha Esa, mulai keliru masyarakatnya. Dia datang mengajar. Turun lagi Nabi Nuh, keliru, diluruskan. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kondisi masyarakat ketika itu. Itu sebabnya. Saya kira begitu, Bu ya. Oke. Oh ya, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya berkenaan dengan keesaan Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan. Sebagaimana antum jelaskan tadi bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Allah. Sekarang saya kaitkan dengan wasilah atau perantara ya. Mungkin sekarang ini lebih lagi maraknya masalah pengobatan. Ya, kita tahu bahwa dokter atau tabib dan segala macam itu hanya sebagai wasilah, kita istilahkan. Bukan mereka yang menyembuhkan tapi Allah. Nah, apakah pewasilahan ini juga bisa dikatakan bahwa itu sebagai perantara antara permohonan kita kepada Allah atau ada istilah lain gitu? Apakah ini sama dengan perantara yang dikaitkan pada zaman Rasul? Jadi mereka meminta kepada Allah lewat berhala atau lewat patung dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ahad yang antum jelaskan bahwa ini memang pensifatan hanya khusus kepada Allah. Bagaimana kalau kita korelasikan dengan hari Yaumul Ahad gitu? Apakah ini juga, karena setelah hari Ahad kan ada hari Senin, Selasa dan seterusnya. Terima kasih. Baik, yang pertama dulu. Segala sesuatu yang terjadi merupakan perbuatan Allah dalam arti atas izinnya, ya kan? Itu keesaan perbuatannya. Perbuatan Allah ini jangan anggap sewenang-wenang, jangan juga menganggap tidak ada sistem yang ditetapkan. Nah, orang yang sakit, Allah perintahkan berobat. Sistem yang ditetapkannya dalam konteks upaya penyembuhan adalah pergi ke dokter untuk berobat. Bukan pergi ke paranormal untuk berobat. Ya kan? Itu bukan sistemnya ada. Nah, pergi ke dokter untuk berobat. Nah, pada waktu saya pergi ke dokter untuk berobat, sebenarnya saya mengikuti sistem yang ditetapkan Allah, tetapi sekaligus saya harus yakin bahwa dia hanya perantara. Ya kan? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perantara dengan jalan. Boleh jadi Allah mengilhami dia sehingga menulis resep yang benar. Ya kan? Obat yang diberikannya bisa mempengaruhi penyakit saya sehingga sembuh. Itu sebabnya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu jadi sistem ini. Anda sudah keliru kalau pergi ke suatu tempat, ke seseorang yang tidak atau yang di luar sistem yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda keliru kalau pergi meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak ditetapkan Allah dalam sistemnya bahwa itu bisa membantu. Ada satu orang sakit, ada satu orang mau minta pertolongan, katakanlah dia mau bertobat, dia pergi si A, tolong ampuni saya. Tidak ada itu, ada sistemnya. Saya kira itu menyangkut wasilah. Bahasa seperti apa yang saya katakan tadi, bisa katanya sama, tetapi maksudnya beda. Ya, kita di Indonesia kalau berkata ibu pejabat itu apa artinya? Beda, walaupun katanya sama. Di Malaysia ibu pejabat itu kantor pusat.
Ya toh? Nah, jadi jangan lantas Anda bawa hari Ahad terus bawa ke Al-Quran Ahad. Ahad Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa walaupun kata yang digunakan sama, kalau sudah dinisbahkan kepada Tuhan pasti beda. Tuhan memberi rezeki kita, ya. Orang tua beri rezeki atau tidak? Beri rezeki juga. Tetapi pemberian rezeki Tuhan itu pasti berbeda dalam maknanya dengan pemberian rezeki ini. Jadi saya kira itu ya. Oke. Ahad tadi saya katakan ada 3 ya. Zat, sifat, dan perbuatan. Nah, keyakinan Anda tentang keesaan Allah dalam ketiga aspek ini harus melahirkan keesaan yang keempat. Keesaan yang keempat itu keesaan beribadah kepadanya. Jangan sampai dalam beribadah kepada Allah terlibat sesuatu selain Allah. Nah, inilah dia yang dituntut keikhlasan. Itu keesaan kepada Allah. Kalau keesaan sifat, zat, dan perbuatan itu tertancap di dalam hati, tertanam di dalam benak, orang tidak lihat. Yang orang lihat apa? Ibadah Anda. Yang kita bisa lakukan kegiatan sehingga terlihat, oh ini beribadah. Nah, itu buah dari keesaan yang 3 ini tadi. Oke. Qul huwallahu ahad. Kita lanjutkan. Allahus samad. As-samad. As-samad. Samad itu dari segi bahasa punya banyak makna. Yang pertama, tumpuan harapan. Yang kedua, samad juga berarti sesuatu yang sangat padat. Sangat padat sehingga bagaikan batu atau sesuatu yang tidak berpori-pori. Itu samad. Kita ambil dulu makna yang kedua ini yang tidak populer. Kalau sesuatu itu tidak ada lubangnya, bisa tidak ada sesuatu yang masuk ke dalamnya? Tidak bisa. Kalau saya berkata Tuhan samad, dalam pengertiannya yang sesuai dengan kebesaran Allah, kira-kira Tuhan makan atau tidak? Karena kalau makan memasukkan sesuatu, ya kan? Kalau mengeluarkan keringat pasti ada lubangnya. Jadi dia begitu padat itu. Jadi Tuhan tidak. Kira-kira dia melahirkan atau tidak? Tidak melahirkan. Itu salah satu makna samad. Sangat padat sehingga tidak ada pori-porinya, tidak ada ini. Makna yang kedua yang populer itu sejalan dengan makna yang pertama, tumpuan harapan. Tokoh yang menjadi tumpuan harapan itu dinamai samad. As-samad. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah tumpuan harapan seluruh makhluk. Jika demikian, kalau Anda mengharap, kepada siapa Anda mengharap? Kepada Allah. Itu Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha tajidhu tujahak, iza sta'anta fasta'in billah. Peliharalah tuntunan agama Allah, kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Kamu akan menemukan Allah memelihara kamu. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, seandainya seluruh makhluk, manusia dan jin berkumpul untuk menjatuhkan sesuatu yang buruk pada Anda, itu tidak bakal terjadi kecuali atas izin Allah. Seandainya seluruh makhluk, manusia dan jin berkumpul untuk memberi manfaat kepada Anda, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Semua harapan harus tertuju kepadanya. Nah, ini tadi, boleh tak mengharap pada dokter? Boleh. Karena itu melalui sistem yang ditetapkan Allah. Tetapi pada saat Anda mengharap kepada dokter, jangan lupakan bahwa dokter tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah. Nah, itu maknanya. Allahus samad. Melakukan perantara
apa yang dilakukan oleh kaum musyrik. Kaum musyrik itu sebenarnya menyembah berhala, maksudnya Tuhan. Hanya dia katakan, Tuhan ini terlalu agung, kita tidak bisa berhubungan langsung dengan dia. Jadi bagaimana? Kita dengan malaikat. Malaikat kita tidak bisa lihat. Jadi bagaimana? Kita buatkan berhala. Allah berkata tidak perlu. Allahus samad. Anda langsung minta. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak ini membantah kaum musyrik yang berkata malaikat itu anak-anaknya Tuhan. Ya kan? Lam yalid. Membantah orang Yahudi yang berkata Uzair ibnullah. Ya kan? Membantah orang Nasrani. Membantah segala sesuatu yang menduga bahwa Tuhan punya anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Ya kan? Lam yalid. Kenapa? Kalau dia punya anak, berarti dia butuh. Ya kan? Nggak perlu punya anak. Orang punya anak itu harapannya kalau saya tua dia bantu saya. Ya kan? Kalau dia punya anak, pasti ada yang sama dengan dia. Padahal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dibantahnya lam yalid wa lam yulad. Oke. Kufuwan ahad. Kufuwan. Dibacanya kufuan atau kufuwan. Oke. Kufu itu artinya yang setara dengannya. Yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik dalam kenyataan walaupun dalam khayal Anda. Nah, kenapa? Kalau dalam kenyataan jelas tidak ada. Kenapa kalau Anda mengkhayal pun bukan itu? Karena apa? Khayalan itu adalah kumpulan dari hal-hal yang ada. Kalau kita mengkhayal, ada enggak kuda terbang? Nggak ada ya kuda terbang. Tapi kita bisa mengkhayal ada kuda terbang. Bisa. Itu khayalan tentang kuda terbang adalah kita menggabungkan kuda dan kita menggabungkan sayap. Menjadilah khayal. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam kenyataan maupun dalam benak Anda. Jadi begitu Anda membayangkan, oh ini Tuhan kira-kira seperti ini, itu bukan seperti itu. Karena dia terlalu agung, sedangkan otak manusia tidak ada artinya dibanding dengan kebesaran Allah. Saya kalau anak kita bertanya, bagaimana sih itu malaikat misalnya, atau tidak usah malaikat, selain dari malaikat, boleh jadi bagaimana sih itu unta. Dia tidak pernah lihat unta. Itu kalau dia tidak pernah lihat unta, lantas dia mau menghayalkan, khayalannya itu keliru. Karena dia punya otak masih sangat sederhana. Nah, kita kalau menggambarkan Tuhan, tidak bisa. Karena otak kita terlalu sederhana untuk sampai pada tingkat memahami kebesarannya ini. Kalau kita gambarkan, tidak usah sampai kepada Tuhan dulu. Bagaimana kebesarannya Nabi Muhammad? Itu ulama-ulama berkata, apa yang kita bisa lukiskan sebenarnya belum seperti itu. Merangkul gunung aja kita tidak bisa. Siapa yang bisa merangkul gunung? Tidak bisa. Karena terbatas tangan kita. Nah, jadi Allah terus menyatakan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Untuk memperkenalkan dirinya, dia berikan kepada kita sifat-sifat yang bisa kita mengerti, tetapi setelah itu dinyatakannya laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Oh, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha kaya. Tergambarlah dalam benak kita ini. Terus begitu tergambar kebesaran dalam benak kita, dia ingatkan, dia tidak seperti siapa-siapa loh. Apa yang tergambar dalam benak kamu itu hanya sekelumit daripada itu. Itu yang dimaksud walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang mengartikan kufuwan istri. Tidak ada
istrinya. Lam yattakhid sahibatan wala walada, tapi penafsiran ini tidak populer. Nah, itu kira-kira kandungan dari surah Al-Ikhlas ini. Yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan. Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Ikhlas, Ahad berarti Esa adalah salah satu dari Asmaul Husna, dan apakah sebutan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna ini diambil dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an, dan apakah manfaat bagi orang yang hafal dengan Asmaul Husna? Terima kasih. Iya, apa yang terdapat dalam Asma'il Husna yang 99 itu, memang kita bisa merujuk ke Al-Quran tentang nama-nama itu. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, ada nama Tuhan yang tidak disebut di dalam Al-Quran tapi diambil dari Al-Hadis. Seperti misalnya Ad-Dayyan, itu tidak ada di Quran. Itu Nabi yang memberi nama itu. Oke, itu satu. Ada hadis, siapa yang nah ini menghafal. Itu menghafal sebenarnya terambil dari, kalau dalam bahasa Arabnya itu hafizah, yahfaz. Menghafal itu memelihara. Ya toh? Kan Anda kalau ada ingatan Anda pelihara sehingga tidak hilang, itu kan namanya menghafal. Menghafal atau mestinya memelihara makna-makna, menghayati makna-makna, mengamalkan makna-makna dari Asma'il Husna, itu yang punya keistimewaan bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan dia ke surga. Nah, saya mau beri contoh. Tuhan hidup, ya kan? Hai. Anda harus mencontohi Tuhan dalam sifat hidupnya, sesuai dengan kemampuan Anda sebagai makhluk. Allah maha mengetahui. Contohilah Tuhan dalam maha mengetahuinya. Bagaimana supaya maha mengetahui? Harus banyak belajar. Allah maha pengasih. Contohilah Tuhan. Pelihara ini makna, baru contohi dia. Kasihlah kepada makhluk. Tuhan itu kasih walaupun pada binatang. Ya kasihlah. Siapa yang memelihara ini, menghafal ini, itu yang dapat keistimewaan. Kalau sekedar hafal 99 tapi amalnya ndak ini, aduh. Ya toh, saya kira itu. Ada yang lain? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, ada salah seorang tokoh yang pernah, mungkin beberapa waktu lalu pernah beredar statement tentang God is dead. Kalau saya tidak salah mendengar, bahwa dengan dalih lafadz la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, dan pemahaman mereka bahwa Tuhan itu berarti banyak. Lalu ditegaskan illallahu, kecuali Allah, ditegaskan bahwa Allah itu satu. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? Yang kedua, ada satu tradisi di masyarakat Indonesia bahwa ketika seseorang meninggal, itu suka dibacakan surah Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Apakah ada hadis yang mendasari hal ini? Terima kasih. La ilaha illallah. Ilah itu artinya yang disembah. Salah satu makna ilah, yang disembah. Jadi la ilaha, tidak ada yang disembah illallah, kecuali Allah. Nah, ini persoalan. Yang disembah itu berarti banyak. Matahari disembah atau tidak? Disembah. Dia ilah. Yang disembah, baik wajar disembah maupun tidak wajar disembah, dinamai ilah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang memperturutkan, yang taat pada nafsunya itu, nafsu itu ilah. Nah, sekarang dinyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wajar, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu, nah, jadi memang bisa banyak. Aliha, Tuhan-Tuhan. Bisa banyak, itu satu. Ada lagi yang mengartikan ilah itu
dalam arti sesuatu yang menguasai hidup mati Anda. Sesuatu yang mengendalikan alam raya ini. Sesuatu zat yang mesti adanya. Nah, kalau saya artikan begitu, tidak ada suatu zat yang mengendalikan alam raya. Tidak ada suatu zat yang menguasai hidup mati saya. Tidak ada suatu zat yang berkuasa penuh di alam raya ini kecuali Allah. Nah, di sini ilah menjadi satu. Jadi tergantung bagaimana penafsiran kita tentang la ilaha illallah itu. Jelas ya? Soal angka-angka dalam berdoa itu ada yang diajarkan oleh Rasul, ada juga angka-angka yang lahir dari pengalaman ulama-ulama. Dia misalnya yang diajarkan oleh Rasul antara lain habis sholat subhanallah 33 kali. Ya kan? Itu angka. Nah, ada ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang mungkin baca 1000 kali Qul huwallahu ahad, kemudian mereka mendapat dampak positif dari pembacaannya. Terus dia ajarkan pada orang. Saya tidak tahu ada riwayat yang dinisbahkan kepada Rasul yang mengajarkan ribuan itu. Saya tidak tahu. Bahkan yang saya ketahui, ada seorang sahabat Nabi, wanita, yang membaca, yang meletakkan di depannya nawa, butir, biji-biji korma. Baru dia hitung satu persatu bacaan. Terus Nabi mengajarkan, daripada kamu baca begitu banyak, saya ajarkan kamu satu bacaan yang singkat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, adada kalimatihi, adada khalqihi, wa midada kalimati. Saya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak makhluk-makhluknya. Dan seluas kalimat-kalimatnya. Itu antara lain yang diajarkan oleh Rasul. Tapi itu bukan berarti saya lantas melarang orang baca 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali. Tetapi saya tidak tahu dasarnya dari sebuah hadis. Baik, saya ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini. Yang pertama, kita dituntut memelihara benar keyakinan akan keesaan Allah. Ini jangan sampai hilang. Kalau seandainya, sekali lagi seandainya, ada dosa, maka Allah masih boleh jadi mengampuni dosa itu selama orang tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini jangan sampai hilang. Itu barangkali kesimpulan utama dari surah kita ini. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita dituntut untuk selalu memelihara keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan kalbu kita. Hanya sampai di sini saya Sandrina Malakiano bisa menemani Anda. Mudah-mudahan kita akan kembali berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.